Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Waalaikumsalam. semua. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan juga sudah datang ke acara publikasi siaran pers dari No Limit. Kebetulan hari ini kita akan ada sedikit publikasi dan juga informasi dari No Limit. Mungkin teman-teman udah bisa lihat juga di belakang saya terkait title-nya itu kita akan bahas sedikit terkait kaleidoskop media sosial di tahun 2021. Dan kebetulan hari ini kita juga akan nanti dibantu dipaparkan oleh Bapak Aksat sebagai Chief Executive Officer dari No Limit. Dan sedikit prolog, jadi di No Limit sendiri menurut info yang saya dapat, ini adalah perusahaan big data, di mana yang fokusnya untuk mengambil data, mengolah dan menganalisa hasil pemantauan dari media sosial dan juga portal berita online. Dan ini sudah No Limit sendiri sudah berjalan dari tahun 2010 hingga saat ini dan sudah digunakan oleh berbagai macam industri kliennya, baik itu di swasta, pemerintahan, NGO, BUMN, dan agensi ya, beberapa partners di agensi. Oke, sebelum kita mulai saya akan undang dulu untuk pematerinya atau perwakilan dari No Limit sebagai CEO dari No Limit, yaitu Bapak Aksat Rashid Naradipa. Halo Pak Aksat. Ya, halo Mas Geri, selamat siang. Sehat Mas? Alhamdulillah Mas. Sehat-sehat Alhamdulillah selalu. sehat. Harus sehat Mas, kita menyambut tahun baru Mas. Ya, betul. Semoga tahun depan lebih baik daripada tahun kemarin ya. Tahun ini ya. Oke, amin, amin, amin. Amin. Oke, Mas Aksat, mungkin kita bisa langsung aja ke pemaparan dari press release-nya, laporannya, kaleidoskop media sosial, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Di sini kita mau coba mereview ya, selama dulu hari itu ada apa saja sih di media sosial. Kebetulan kita memang fokus di online media teknologi, jadi kita coba mengumpulkan segala macam data di sosial media, mulai dari Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, online news, blog, dan forum. Gitu ya. Dan kita sudah rangkum selama setahun itu kira-kira ada apa saja sih yang menjadi hal-hal yang menjadi perhatian oleh umum. Ya, boleh di next, Mas. Oke, ya latar belakang memang kita lihat sendiri ya bahwa pandemi COVID itu meningkatkan intensitas media sosial dan kemudian negara kita sendiri sudah menjadi negara yang paling aktif gitu ya menggunakan media sosial mulai dari WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Dan mulai menggunakan big data ini kita coba merecap kira-kira apa saja sih di Dubatu selama setahun kemarin. Next. Ya, ini kalau kita lihat fenomena pengguna media sosial itu kita sekarang sudah mencapai 202,6 juta jiwa ya. Dan ini meningkat 15% dari 2020 yang lalu gitu ya. Meningkat sebanyak 27 juta jiwa. Dan memang kalau kita lihat ini wajar di mana pandemi COVID akhirnya membuat kita itu membuat kita menggunakan internet jauh lebih banyak gitu ya. Dapat dilihat juga bahwa ini mencapai 8 jam 52 menit gitu ya. Dan waktu yang dihabiskan pengguna WhatsApp di Indonesia sekitar 30,8 jam per bulan. Artinya setiap hari itu pasti minimal sejam gitu ya. Kita buka WhatsApp, Facebook 17 jam per bulan, Instagram 17 per bulan, dan TikTok 13,8 jam per bulan. Dan kemudian kalau kita ngomong video streaming gitu ya, YouTube itu masih menduduki posisi teratas dengan rata waktu penggunaan 25,9 jam per bulan. Jadi memang adanya pandemi ini membuat kita menjadi lebih aktif ya menggunakan aplikasi di media sosial. Next. Ya, mengenai kaleidoskop ini kita coba melihat metodologinya. Jadi memang yang pertama kita lakukan adalah namanya research ya. Kita coba identify topik-topik apa saja, kita akses objek-objeknya, kita lihat tren yang ada selama setahun seperti apa, ya. Setelah kita identify, lalu kita masuk ke data collection, di mana kita coba crawling menggunakan teknologi big data kita bisa memproses hampir jutaan stream per jamnya, gitu ya, dan ratusan giga per harinya. Jadi memang di sini kita collection datanya, kita crawling ya kita ambil dari sosial media Twitter, Facebook, YouTube, Instagram,
online news, blog, dan forum. Lalu kita kategorisasi, kita processing ya. Di processing ini kita ada enrichment seperti sentiment analisis, demografi, dan lain-lain. Dan kita taruh dalam sebuah dashboard gitu ya. Kita punya dashboard limit, dan lalu ada tim analis kita yang akan coba melakukan analisis datanya. Di sini kita melakukan penerikan data dari 1 Januari sampai 20 Desember 2021 gitu ya. Ya, next. Nah, di sini ada top 10 topik yang bisa kita coba lihat. Pertama adalah dari olahraga ya. Waktu itu cukup ramai di Maret gitu ya. Sampai April di mana Indonesia dipaksa mundur dari All England gitu ya. Ini juga memang ada kaitannya dengan COVID ya. Kemudian ada yang meninggalkan Marsido. Lalu ada Olimpiade Tokyo 2020. Waktu itu juga kita punya momen yang membanggakan di Juni Agustus itu di mana Gracia dan Apriani gitu ya. Dia meraih medali emas pertama Indonesia di ganda putri di Olimpiade. Kemudian ada isu Piala AFF, Mandalika, dan Thomas Cup gitu ya. Tapi di top 3-nya memang terkait internasional ya, di mana ada England, lalu ada legenda atlet bulu tangkis, dan Olimpiade Tokyo. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yaitu terkait pandemi gitu ya. Dan kalau kita lihat reach-nya itu ternyata hampir 2 kali lipat nih dibanding olahraga. Kalau kita lihat yang pertama, memang terkait masalah peningkatan kasus COVID terbesar dalam 1 hari. Waktu itu kita tahu ketika varian Delta ya, kita waktu itu setelah mungkin Lebaran, varian Delta mulai merebak lagi, ada kasus COVID terbesar dalam 1 hari gitu ya. Dan itu cukup menjadi pembicaraan di media sosial. Lalu ada vaksinasi COVID, dan terakhir terkait PPKM level 3. Lalu kuliner, itu di Mei, tentu ramai ya dibicarakan di media sosial, di mana McDonald itu sampai antri gitu ya, berjam-jam, banyak ojol-ojol, baik Gojek, Grab, itu mereka antri di McDonald. Dan memang mereka hanya untuk memesan 1 meal khusus, yaitu adalah BTS meal yang memiliki kemasan khusus warna ungu. Oke, next. Terus kemudian ada bencana, yaitu adalah banjir bandang dan tanah longsor di NTT. Kemudian juga itu ada kebakaran di penjara Tangerang, dan yang baru-baru ini yaitu adalah meletusnya Gunung Semeru, gitu ya. Lalu ada kecelakaan, di mana ada Boeing yang hilang setelah berangkat dari Soekarno-Hatta, itu juga turut prihatin di Januari. Lalu ada KRI Nanggala, dan kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel ya, dan suaminya, itu waktu di Surabaya. Kemudian menarik berikutnya yang kita coba lihat di keamanan data, yaitu ada dugaan kebocoran 209 juta data gitu ya di dunia maya di bulan Mei. Lalu ada dugaan data bocor pada aplikasi IHC ya, Indonesia Health Alert Card versi lama, itu di Agustus sampai September. Kemudian di topik bisnis, itu ada rilis Agoto, yaitu adalah merger dari Gojek dan Tokopedia. Lalu terorisme, ada bom bunuh diri di Sulawesi Selatan. Pembangunan ada proyek pembangunan Park Komodo, dan perekonomian itu ternyata kita bisa tumbuh 7,07% di kuartal kedua. Itu kira-kira recap top 10 topik yang banyak dibicarakan di media sosial selama setahun terakhir. Oke, next. Ya, kita masuk ke keamanan data ya. Dimana ternyata kita bisa lihat 59% itu banyak membicarakan terkait dugaan kebocoran 200 data untuk Indonesia, dan 41% terkait bocornya data di IHAK versi lama. Ya, oke, next. Kemudian kalau kita lihat day to day talk-nya, itu ternyata memang paling tinggi itu di bulan tanggal 21 Mei ya, dia peak-nya sangat tinggi gitu ya. Di mana sebelum-sebelumnya itu cukup datar gitu ya, di angka 20-an, di angka 87 gitu ya. Tapi ketika masuk pas isunya tanggal 21 itu mereka rising. Dan kita lihat mulai turun bertahan gitu ya, turun perlahan itu selama 1 minggu ke depan. Jadi memang dia turunnya agak lumayan lama tuh. Karena biasanya kalau kita lihat, kita amati isu di media sosial itu biasanya hanya 2-3 hari mereka turun gitu ya. Next. Ya, berbeda dengan waktu pas IHAK gitu ya. Itu dia justru meningkat pesat itu di akhir gitu ya. 30-31 di mana hari-hari sebelumnya itu cukup datar. Ya, next. Kalau kita lihat persebaran datanya, itu memang total pembicaraan di media sosial itu sebanyak 17.000,
di mana talkernya, jadi kalau kita ngomong talk itu berarti pembicaraan, talker ini berarti orang yang membicarakan, gitu ya. Di sini kita bisa lihat orangnya itu sebanyak 10.000 orang, dan pembicaraannya sekitar 17.000, dan itu cukup banyak tersebar di online media ya, di mana artikelnya sampai 700 artikel di 74 media online. Berbeda sedikit dengan dugaan data bocor di e-hak versi lama, di mana kalau di media sosialnya 2.000 dengan talker 8.000, tapi artikelnya itu justru jauh lebih sedikit ya, 267, dan media online-nya hanya 76 gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang dugaan data bocor ini itu lebih banyak diperbincangkan di media sosial dibandingkan di artikelnya, berbeda dengan yang topik pertama. Tuh. Next. Kalau kita lihat di top influencer gitu ya, itu ada beberapa orang yang membicarakan terkait topik ini. Ada Bu Susi Pujiastuti, yaitu mantan Menteri Kelautan gitu ya, dengan sentimen positif. Lalu Bintang Emon, itu influencer ya, atau komedian, komikus ya kalau kita bilang, stand up komedi. Kemudian ada Hanur Wahid ya, itu wakil ketua MPR. Anies Mata, itu Partai Gelora, dan Salimah Filah, itu penulis. Gitu. Next. Terus kalau kita ngomong kluster pandemi, ini ada share of voice kluster pandemi ya, di mana ternyata topik paling besar itu terkait peningkatan kasus COVID terbesar dalam 1 hari. Kedua, vaksinasi COVID, dan ketiga adalah keputusan PPKM level 3 di akhir tahun. Nah, kalau kita lihat memang ternyata ketika ada isu ya, ada perhatian yang mungkin nasional, itu memang orang banyak membicarakan di media sosial, di mana mungkin ada yang mengatakan terkait kehati-hatian, ada yang mungkin berbelasungkawa ketika ada yang meninggal, kemudian mungkin ada informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan hal-hal ini, misalnya tiba-tiba ada yang mungkin membutuhkan tabung oksigen, ada yang membutuhkan rumah sakit, dan lain-lain. Jadi media sosial ini bisa menjadi media komunikasi dan informasi yang sangat efisien, dikala orang-orang sulit untuk mendapatkan informasi secara satu pintu gitu ya. Next. Ya, sama juga seperti tadi, kita ada talk dan talker, di mana memang kalau kita lihat terkait kasus COVID itu bisa mencapai 88.000 gitu ya, dan artikelnya mencapai 7.500 gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat ini 10 kali lipat dibandingkan tadi dugaan data bocor gitu ya, yang hanya bersifat 700 artikel. Oke, next. Ya, di day to day talk-nya kita bisa lihat ternyata itu naik ya, peak di 16, dan yang menarik lagi itu peak lagi di tanggal 29. Jadi memang kalau kita lihat kita ngomong kasus COVID ini, memang dia akan ditandai seiring berjalannya pertambahan kasus positif COVID gitu ya. Jadi ada 2 kali peak di tanggal 16 dan tanggal 29. Oke, next. Oke, terakhir ada pertumbuhan ekonomi. Di sini kita bisa lihat day to day talk-nya itu cukup beragam ya, di mana mereka banyak membicarakan terkait pertumbuhan. Di sini kita bisa lihat BPS itu mengumumkan pertumbuhan year on year 7,07% gitu ya, dan memuncak tanggal 5, 16, dan 21. Next. Dan ini kita ngomong influencernya. Yang pertama adalah Ruhut Sitompul dengan sentimen positif, lalu Fadlizon, anggota DPR dengan sentimen positif, dan Said Didu ya, itu dengan sentimen positif. Jadi kalau kita lihat memang di balik kesulitan COVID ada pertumbuhan 7% itu, dan netizen membicarakan secara positif ya terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7% tahun ini. Next. Ya, kalau kita lihat topik pembicaraannya memang terkait pertumbuhan ekonomi, kemudian ada apresiasi netizen atas pertumbuhnya perekonomian. Yang ketiga adalah netizen membicarakan Indonesia yang akhirnya keluar dari resesi. Jadi kalau kita lihat ternyata di balik adanya kasus COVID gitu ya, kasus kesehatan yang cukup menyita kita selama 2 tahun terakhir ini, ada harapan nih dari masyarakat terkait pertumbuhan ekonomi, di mana kita sekarang sudah mulai rising ya, walaupun tetap kita menjaga kehati-hatian, protokol kesehatan tetap kita jaga, ada mungkin kita nge-scan Peduli Lindungi, tetap kita gencarkan vaksinasi, dan menggunakan masker di tempat umum. Ya, next. Oke,
ringkasannya memang kalau kita lihat yang pertama adalah kasus olahraga ya, merupakan yang paling banyak dibicarakan selama 2021. Ini cukup wajar gitu ya, karena memang kalau kita lihat orang cukup jenuh ya dengan topik terkait politik, terkait ekonomi, dan terkait kesehatan. Dan memang ketika ada olahraga ini, apalagi cukup membanggakan ya, yaitu adalah Grecia Apriani memperoleh medali emas, itu cukup membanggakan dan akhirnya itu membuat kejenuhan kita di tiga topik tadi itu jadi ramai dibicarakan gitu ya. Terus yang kedua adalah terkait tadi topik kita sudah bahas, lalu masalah top influencer itu cukup beragam, mulai dari politikus, influencer, komikus, dan selebriti. Lalu dari pendapat influencer, topik pada pas rekaman data, dan banyak mendapatkan sentimen negatif. Dan kalau kita lihat peningkatan kasus COVID terbesar dalam satu hari itu cukup membawa perbincangan ya, baik di media sosial maupun di online news media. Itu kira-kira ringkasan selama 1 tahun terakhir di media sosial. Begitu kira-kira Pak Gary ya, sedikit ringkasannya. Oke, terima kasih banyak Pak Aksat untuk paparannya. Jadi menarik sekali ya. Jadi ini kalau saya tangkap sedikit sebagai hal-hal yang terjadi gitu ya, hal-hal yang ramai terjadi selama 2021, spesifiknya di media sosial gitu Pak ya. Ya. Oke. Sedikit aja Pak, ini saya ada titipan pertanyaan juga dari teman-teman nih. Sebenarnya tadi sempat disinggung, kalau saya tidak salah tadi yang diangkat hanya 3 topik Pak ya, berarti itu 3 topik yang menarik mungkin ya menurut No Limit ya? Betul. Iya. Yang cukup banyak dibicarakan ya, based on data. Oke. Ya, kalau dari saya mungkin minta pandangannya Pak Aksat ya, sebagai orang yang sudah lama main di big data, media sosial. Jadi tadi yang cukup menarik itu ada peningkatan COVID 1 hari ya, dan itu perbincangannya tadi sempat di-mention juga dalam ringkasan, paling banyak ya di media sosial. Tapi beriringan juga tuh Pak, di entah 1 atau 2 bulan selanjutnya kayaknya ada juga isu terkait peningkatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut pandangan Pak Aksat gimana tuh Pak merespon fenomena anomali ini Pak? Oke, jadi memang kalau kita lihat mungkin di awal pandemi pun ya, orang sudah mulai membicarakan terkait kita ngomong trade off ya, trade off antara ekonomi sama kesehatan gitu ya. Jadi mana nih yang kita pilih segala macam gitu ya. Tapi ternyata pemerintah ini kan cukup bisa membalance ini ya, membalance, menimbangkan sehingga memang akhirnya kesehatan dan ekonomi ini dijalankan selama secara berimbang gitu ya. Artinya penanganan kesehatan itu dilakukan secara proper, tiap kasus terus turun, dan peningkatan ekonomi juga ditingkatkan juga ya dengan berbagai mungkin program, insentif, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat cukup wajar gitu ya ketika itu naik secara beriringan, ganti-gantian gitu ya. Jadi orang itu memang pasti kalau kita ngomong pandemi akan ada di 2 topik tersebut, yaitu kesehatan dan ekonomi gitu ya. Dan itulah yang akhirnya terekam juga di engine kita ya, di mana tadi kita bisa melihat mungkin harapan mereka seperti apa, lalu kemudian ketika mereka lagi sakit mungkin kecemasan mereka seperti apa, informasi seperti apa gitu ya. Dan memang itu terefleksikan ya di media sosial juga terkait harapan-harapan dari para netizen. Itu kira-kira. Oke, ya. Terima kasih Pak Aksat. Untuk teman-teman juga mungkin kita bisa open Q&A ya, kalau ada yang mau ditanyakan mungkin 1-2 pertanyaan, bisa raise hand, bisa juga ditulis saja di kolom komentar. Mungkin selagi menunggu, saya ada pertanyaan satu lagi Pak. Ini lebih ke merespons fenomena yang terjadi ya. Jadi tadi kalau saya tangkap cukup macam-macam, cukup variatif topiknya, tapi memang kayaknya sebagian besar itu karena ini sedang pandemi juga agak bersikutan dengan pemerintahan gitu ya, dengan isu-isu sosial gitu banyaknya. Walaupun tadi ada sempat yang di olahraga itu cukup general lah itu perbincangannya. Nah, menurut Pak Aksat nih, khususnya entah itu untuk pemerintahan, entah itu untuk perusahaan mungkin atau instansi lain melihat fenomena perkembangan media sosial yang bukan hanya untuk ngobrol aja, sekarang udah bisa memunculkan isu, diskusi, dan lain-lain. Nah, itu mungkin ada rekomendasi atau seperti apa mungkin, Pak? Oke, jadi kalau kita lihat sekarang media sosial kan evolusinya sangat cepat ya. Jadi kita lihat juga memang
pertumbuhan internet maupun pertumbuhan jam mereka spending time-nya ya, itu sangat meningkat. Apalagi dengan adanya pandemi ini, orang sekarang kayak sekarang kita press release lewat lewat Zoom gitu ya, lewat digital. Artinya sekarang kalau kita ngomong media sosial itu sudah tidak dipungkiri lagi bahwa urgensinya sudah sangat meningkat gitu ya. Dan kalau kita lihat media sosial, kita butuh ekstra hati-hati itu ya. Ketika misalnya kita punya isu, kita ada omongan ataupun mungkin kita ngomong tanggapan ya terkait apapun yang kita lakukan, itu memang harus kita pantau ya. Karena begitu kita mungkin tidak pantau, akhirnya bola liar itu menjadi berkembang gitu ya. Dan ketika bola liar itu makin membesar, otomatis cost yang dikeluarkan itu juga pasti akan lebih besar dibandingkan kita mungkin bisa menghandle-nya dari waktu bolanya masih kecil gitu ya. Jadi memang menurut saya pemantauan yang cepat dan akurat itu menjadi hal yang krusial dan penting, tidak hanya di pemerintahan tapi juga di brand ya, instansi, mungkin juga politik dan apapun sih yang memang punya potensi untuk dibicarakan di media sosial. Gitu kira-kira Pak Gary. Oke, jadi bisa dibilang udah sangat-sangat penting ya kita memantau apa sih yang diobrolin di media sosial, karena itu cukup mewakili sebagai representatif masyarakat juga ya merespon isu. Baik itu nantinya outputnya tadi sempat dimention ada yang positif, ada juga yang negatif, ya itu bisa dicari tahu juga selanjutnya. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Pak Yusef Sofian. Sebagai lembaga yang concern di bidang big data, tadi terekam soal kebocoran data yang terus berulang. Menurut Pak Aksat atau ya No Limit, pemerintah itu baiknya melakukan apa tuh, Mas? Monggo, Mas. Oke. Ini bagus sekali nih pertanyaan dari Mas Yusef, terima kasih. Jadi memang kalau kita lihat isu ya di media sosial ini, yang pertama kita harus lakukan namanya identifikasi isu, gitu ya. Identifikasi itu penting, di mana kita lakukan secara cepat, secara akurat, sehingga memang kita bisa kita bilang containing ya, containing isunya. Kita lihat siapa yang ngomong, berapa banyak dibicarakan, apakah punya potensi untuk lebih besar lagi atau seperti apa. Nah itu kita coba pantau dulu, kita rekam. Kemudian setelah itu dari situ kita bisa lihat beberapa opsi-opsinya gitu ya. Apakah memang ini itu isunya itu tadi real, memang ada isu yang apa ya punya punya sebuah masalah atau memang isu yang dibuat-buat gitu ya. Nah, terkait kebijakan data, memang selain isunya pun memang dari pemerintah juga harus mungkin memberikan rasa aman gitu ya, rasa aman, rasa nyaman kepada masyarakat bahwa karena sekarang udah digital, ya mereka harus bisa memberikan bahwa tenang, data kalian di kami itu aman kok, tidak akan bocor gitu ya, tidak akan membawa dampak negatif terhadap mereka gitu ya. Karena tadi ketika kita berbicara kesehatan, tentu ada kecemasan mereka terkait kesehatan. Jangan sampai adanya kebocoran data ini menambah kecemasan mereka terkait security, data security itu ya. Nah, ketika tadi pemerintah bisa melakukan containing isu, mereka bisa lebih paham kira-kira isu seperti apa, tentu mereka perbaiki fundamental seperti apa, dan terakhir mereka bisa melakukan sosialisasi bahwa apa sih yang sudah mereka buat, apa sih dampak dari yang kemarin itu terjadi, dan mereka memberikan garansi ya bahwa kedepannya mungkin tidak terjadi seperti ini lagi dan seperti apa. Itu kira-kira Mas Gary, Mas Yusef. Oke, ya terima kasih Mas Aksat. Jadi tadi sempat yang saya highlight, sebetulnya perlu dicek juga apakah obrolan ini tuh benar-benar isu yang real atau bahkan mungkin ada yang dibuat-buat juga gitu ya Mas ya. Ya, betul. Karena media sosial itu bisa dibilang persepsi ya, maksudnya semua orang bisa ngomong walaupun itu ada yang serius ngobrolannya, ada yang dibuat-buat, ya itu perlu dicek juga berarti ya. Betul Mas Gary. Oke, ya ini kita mempersingkat waktu. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Mas Aksat. Mas Aksat mungkin kan sudah bertahun-tahun nih melihat perubahan media sosial dari yang awalnya hanya posting-posting aja gitu ya, sampai ke detik ini di mana kondisi pandemi memaksa, tadi sempat Mas Aksat mention juga, makin banyak lagi nih orang pakai media sosial gitu. Nah, dalam menyambut 2022 nih Mas, entah itu untuk personal, pemerintahan, perusahaan, atau yang berbau bisnis atau apapun itu, mungkin ada gambaran, prediksi, atau saran seperti apa, mungkin Mas singkat aja. Ya, kalau kita lihat sih, apalagi sekarang ya,
mulai muncul namanya metaverse ya, metaverse, dunia digital segala macam, dan orang sekarang mulai banyak melakukan aktivitas media sosial di digital. Artinya apa yang kita lihat selama 2 tahun terakhir ini bukan declining, justru malah lagi rising ya. Dan saya yakin ke depan justru malah lebih rising lagi ya. Mungkin tadinya isu itu hanya di angka mungkin ratusan, bisa sampai ribuan, sampai puluhan ribu. Apalagi nanti mungkin mendekati ke 2024 gitu ya. Sehingga memang kalau saya lihat baik pemerintah maupun brand maupun instansi apapun itu harus mulai siap gitu ya. Harus mulai siap mempersiapkan infrastruktur digitalnya gitu ya. Baik dari mereka cara mengelola komunikasi di media sosial, melakukan pemantauan di media sosial, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan digital dan media sosial. Karena kalau mereka tidak siap, akhirnya nanti begitu ini sudah mulai wave-nya makin besar, makin berat membendungnya. Gitu, Mas Giri. Oke, terima kasih Mas Aksat. Jadi bisa dibilang ini bukan sedang stabil, bukan declining, malah lagi rising ya. Jadi kita harus lebih siap, lebih cepat gitu ya, sebelum nanti peningkatan makin gila-gilaan lagi gitu ya di media digital. Betul, betul Mas Giri. Oke, ya kalau begitu terima kasih banyak Mas Aksat untuk waktunya, paparannya, dan juga tadi penjelasan terkait reportnya ya, terkait Kaleidoskop Media Sosial. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan demikian saja untuk paparannya. Untuk teman-teman yang sudah hadir juga terima kasih banyak. Untuk laporannya nanti bisa kita bagikan juga detailnya gitu di website kita di No Limit, itu nanti akan ada juga hasil paparannya dan juga rilisnya untuk Kaleidoskop Media Sosial 2021. Ya. Kalau begitu saya izin tutup pertemuan virtual kita. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Aksat dan teman-teman No Limit, dan juga teman-teman yang sudah hadir. Kalau begitu saya ucapkan selamat siang, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Giri atas waktunya. Terima kasih juga teman-teman wartawan yang sudah hadir ya di proses ini. Ya.